Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Arya Pratama. Di sini saya akan melakukan servis berkala pada posisi yang kedua. Yang pertama, pastikan posisi kaki-kaki lift berada pada posisi yang benar. Posisi kaki lift berada pada chassis kendaraan agar tompakan menjadi lebih kuat. Sebelum menaikkan lift, pastikan mur roda sudah dikendorkan lebih dahulu. Naikkan lift sampai setinggi lutut. Cukup periksa kendaraan, goyangkan pada bagian belakang kendaraan. Jika tidak bergoyang, menandakan dalam kondisi yang bagus. Goyangkan pada bagian depan juga. Lalu turunkan rem tangan. Bagus. Jika sudah, naikkan lift sampai setinggi dada teknisi. Jika sudah, kunci start perlahan. Terus selanjutnya pemeriksaan dan perawatan pada roda dan rem pada bagian belakang. Di sini pemeriksaan pada bagian sisi sebelah kanan. Yang pertama, rentangkan mur roda secukupnya terlebih dahulu untuk pemeriksaan tirot, bearing roda, dan ball joint. Jangan secukupnya saja. Jika sudah, periksa tirot dengan cara menggoyangkan ban ke sisi kanan dan kiri. Goyangkan. Di sini roda dalam keadaan yang bergoyang dan berguncang, menandakan tirot tidak dalam kondisi yang bagus. Lainnya pemeriksaan ball joint dengan cara menggoyangkan roda pada bagian atas dan bawah. Goyangkan. Di sini ball joint bergoyang, menandakan ball joint tidak dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya pemeriksaan bearing roda, putarkan roda. Jika pergerakan roda bearing roda dalam kondisi yang bagus, maka tidak akan serat dan macet. Di sini dalam kondisi yang bagus, tidak serat dan macet. Lalu selanjutnya pemeriksaan ketebalan tread ban, gunakan jaka sorong kecil. Pastikan sebelum melakukan pemeriksaan kalibrasi alat ukur. Jika sudah 0, cari letak titik DWI. Jadi DWI biasanya ditandakan dengan kode segitiga. Di sini terdapat pada titik. Lalu lakukan pemeriksaan pada bagian tonjolan titik DWI. Di sini titik sudah ditemukan. Lakukan pemeriksaan. Sudah, kunci terlebih dahulu alat ukur. Lalu baca. Di sini terbaca ketebalan tread ban yaitu 2,80 mm. Untuk spesifikasi ketebalan tread ban minimum yaitu 1,6 mm. Di sini ketebalan masih di atas spesifikasi, menandakan dalam keadaan yang bagus. Hanya pemeriksaan tekanan ban. Siapkan alat tire pressure gauge untuk memeriksa. Di sini standar tekanan pada ban roda bagian depan yaitu 1,8 kg force. Pasangkan alat pada lubang pengisian ban. Di sini terbaca 1,8 kg force. Di sini tekanan roda dalam kondisi yang cukup, tidak perlu dilakukan pengisian ulang.
Hanya pemeriksaan pada bagian rem. Menggunakan roda secara menyilang. Simpan roda. Lakukan pengendalian secara menyilang. Jika sudah, lepaskan roda, letakkan pada troli roda. Terus selanjutnya lepaskan baut kaliper, gunakan kunci 14. Lakukan pelepasan. Jika sudah, lepaskan baut. Baut sudah dilepas, simpan. Buka kaliper. Jika sudah, akan songkan menggunakan pengen. Lepaskan pad kit. Setelah dilakukan pelepasan pad kit, lakukan pengaplasan pad kit secara merata. Setelah sudah, bersihkan menggunakan kompresor. Jika hal itu sudah dilakukan, lakukan pemeriksaan ketebalan pad kit. Gunakan cangkang sorong. Saya lihat akan ukur terlebih dahulu. Jika sudah, lakukan pemeriksaan pada titik yang terendah atau bagian yang paling tipis. Jika sudah, lakukan pemeriksaan. Kunci alat ukur terlebih dahulu. Di sini terbaca ketebalan pad kit yaitu 5,95 mm. Spesifikasi ketebalan minimum pada pad kit yaitu 1 mm. Di sini ketebalan pad kit dalam kondisi yang bagus. Hanya pemeriksaan ketebalan cakram pada rem. Lakukan pengecekan ketebalan display. Kita menggunakan cangkang sorong. Lakukan pengukuran ketebalan. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kunci alat ukur. Di sini terbaca ketebalan cakram atau disc brake yaitu 17,85 mm. Untuk ketebalan minimum pada disc brake yaitu 17 mm. Di sini ketebalan masih dalam kondisi yang bagus. Hanya pemeriksaan round out disc brake, kita gunakan dial indikator. Pasangkan dial indikator. Kita atur dial indikator. Sebaiknya penempatan dial indikator yaitu 10 mm dari jangkauan luar.
Pos. Jika sudah dipasangkan dial indikator, lakukan kalibrasi dengan memutar bagian sini sampai jarum berada pada angka 0. Jika sudah, putar disc brake 360 derajat searah jarum jam. Putarkan secara perlahan. Di sini terbaca olengan yaitu kisaran antara 0 sampai 0,5 mm. Keolengan maksimum pada disc brake yaitu 0,06 mm. Di sini keolengan masih di bawah standar, masih dalam kondisi yang lumayan bagus. Jika sudah dilakukan pemeriksaan keolengan, pemeriksaan secara visual disc brake. Di sini disc brake sangat berkarat, harus dilakukan rematching untuk menghilangkan karat pada disc brake. Jika sudah, lakukan pemasangan pad kit. Pemasangan pad kit, beri lumasan pada pad kit pada bagian dudukan pad kit. Jika sudah, pada bagian dudukan pad kit juga harus dilakukan pemberian lumasan. Jika pad kit sudah terpasang, pasangkan kembali kaliper. Pasangkan baut mengunci kaliper. Bagus, jika sudah, pecahkan baut pada kaliper menggunakan kunci. Pecahkan sampai kencang. Bagus. Lakukan pemeriksaan pada saluran minyak rem. Di sini saluran minyak rem dalam kondisi yang bagus, tidak mengalami kebocoran. Lalu pemeriksaan pada shock absorber. Di sini shock absorber tidak terjadi kebocoran, masih dalam kondisi yang bagus. Lalu pemeriksaan pada ball joint. Di sini karet pada ball joint dalam kondisi yang bagus. Pilot dalam kondisi yang bagus. Jika sudah dilakukan pemeriksaan, pasangkan kembali roda. Pasangkan kembali roda. Apa ini asli? Jika mur roda sudah terpasang, kencangkan mur roda secukupnya. Menggunakan kunci roda terlebih dahulu. Sayangnya nggak mati. Ya, yo.
Sudah. Jika sudah, lakukan pemeriksaan pada roda dan rem pada bagian belakang. Siapkan peralatan. Kencangkan roda secukupnya terlebih dahulu. Jika sudah, lakukan pemeriksaan bearing roda. Putar roda. Di sini bearing roda terdapat bunyi gesekan, menandakan bearing roda terdapat masalah. Namun di sini pergerakan bearing roda masih belum lumayan serat. Lalu lakukan pemeriksaan ketebalan tit ban. Gunakan jangka sorong kembali dari pada alat ukur. Cari titik TWI pada ban. Di sini titik TWI ditandakan dengan huruf TWI. Jika sudah, lakukan pemeriksaan pada tonjolan titik. Alat ukur. Di sini terbaca ketebalan tread ban yaitu 1,75 mm. Untuk ketebalan minimum tread ban yaitu 1,6 mm. Jadi ketebalan ini masih dalam lumayan bagus, belum terlalu tipis. Namun sebaiknya lakukan pergantian karena sudah mendekati spesifikasi yang tipis. Lalu lakukan pemeriksaan tekanan ban. Di sini standar tekanan ban yaitu 2,4 kg force. Kita gunakan alat pressure gauge. Di sini terbaca 2,25 kg force. Di sini tekanan roda pada bagian belakang kurang, harus dilakukan pengisian. Ya sudah, kendorkan roda setelah menghilang. Pembasahan roda, letakkan pada troli. Lakukan pembukaan pada tromol. Buka tromol. Lakukan pengamplasan pada bagian dalam tromol dan brake shoe. Amplas secara merata, lalu bersihkan menggunakan kompresor. Jika sudah, lakukan pemeriksaan diameter dalam tromol. Kita gunakan jangka sorong panjang. Dari bagian ukur, lakukan pemeriksaan. Pastikan pemeriksaan berada pada titik tengah tromol. Di sini lakukan pemeriksaan. Bisa ukur. Di sini terbaca 228,55 mm. Di sini maksimal diagram pada tutup tromol berada pada bagian dalam yaitu 230,6 mm. Di sini ketebalan ketebalan tromol sudah mulai terkikis, namun masih dalam kondisi yang belum terlalu tipis, masih layak untuk digunakan. Di sini keadaan tidak terlalu kasar. Lepaskan tromol, simpan tromol.
Jika sudah, lakukan pemeriksaan pada ketebalan brake shoe. Cari titik yang tertipis. Berdasarkan ukur, lakukan pengukuran. Di sini ketebalan brake shoe terbaca 3,40 mm. Tebalan minimum brake shoe yaitu 1 mm. Tebalan masih di atas tebalan minimum dalam kondisi yang bagus. Selanjutnya pemeriksaan pergerakan piston pada well silinder. Gunakan opening, lalu periksa. Di sini piston sudah tidak bergerak dan sangat macet. Piston dalam kondisi yang tidak bagus, harus dilakukan penggantian. Pemeriksaan kebocoran. Di sini tidak ada kebocoran karena kemungkinan minyak rem sudah dalam kondisi yang habis. Lalu pemeriksaan pada saluran minyak rem. Ini saluran minyak rem tidak mengalami kebocoran dalam kondisi yang bagus. Shockbreaker dalam kondisi yang bagus, tidak mengalami kebocoran. Jika sudah, jangan lupa lumasi pantalan brake shoe menggunakan fat. Di sini lumasi pada bagian sini, lalu pada bagian sini juga lumasi. Jika sudah, karena di sini brake shoe tidak dilakukan pembongkaran, jadi tidak perlu dilakukan penyetelan pada celah brake shoe dan tromol. Celah brake shoe dan tromol yaitu 0,6 mm. Karena tadi dia lakukan pengurangan 0,6 mm pada ketebalan diameter bagian dalam tromol. Jika penyetelan celah sudah dilakukan, pasangkan tromol. Pasangkan tromol. Jika sudah terpasang, pasangkan roda. Pasangkan mur roda. Kita kenapa kau nih ya? Aso. Jangan sekutnya mur roda menggunakan kunci roda. Itu kode jalan. Bus, jika pengecekan roda dan rem sudah dilakukan semuanya, naikkan lift sampai setinggi kepala teknisi. Sekian video servis berkala pada posisi yang kedua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.